cari broker yang terpercaya dan juga legal, saya merekomendasikan kalian untuk memakai Forex IMF ya. Kemudian kalau untuk linknya itu ada di deskripsi video ya, setiap video itu saya sudah cantumkan untuk linknya, tinggal kalian klik aja di sini ya, nanti masuk ke bagian pendaftaran. Nah di Forex IMF ini itu pasti legal dan memang sudah terdaftar ya di beberapa lembaga, baik itu di Bapeti, ICDX, Clearing Berjangka Indonesia, Indonesia Clearing House, dan juga JFX ya. Jadi sudah pasti aman. Baik untuk masalah deposit dan juga withdraw itu lancar. Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, kalau kita perhatikan memang untuk XAUUSD sih pada update kemarin ya, itu kan kita update kurang lebih harganya itu masih sideways dengan area support 1752 dan resisten di 1757 ya untuk resistennya. Namun kalau kita perhatikan memang di sini juga ada POC level ya, POC level 1755. Lalu kalau saya perhatikan yang kemarin kita bahas ya, itu kalau dia nge-break dari 1755 dia akan turun ke 1746. Ternyata hari ini dia baru turun ya, kurang lebih di jam 8 malam tadi dia turun ke 1746, baru dia lanjut naik lagi ke atas untuk retest ke 1755. Nah, kalau saat ini sih memang directionnya kita push dulu di sini. Ya, kita akan bahas dulu dari time frame besar, tapi sebelumnya kita akan coba tarik dulu untuk POC level barunya. Untuk POC level itu masih sama ya, kurang lebih di 1755.6. Nah, di sini untuk yang time frame 1 jam. Sekarang kita bahas dulu mengenai time frame besarnya. Nah, kalau di time frame besar ini itu kita bahas di time frame daily-nya. Kemudian kita coba lihat lagi untuk weekly. Ya, ini kan kita lihat ya, untuk weekly untuk SNR tetap sama ya, 1802 di sini. Ya, 1802 itu juga udah pernah kita bahas ya beberapa kali untuk SNR yang sebelah sini. Kemudian kalau untuk weekly-nya, memang secara weekly dia masih kemungkinan besar lanjut naik. Karena kalau kita lihat secara candle 1, 2, ya ini dua candle ini masih lebih besar ketimbang candle seller yang ada di sini. Tapi kalau kita perhatikan memang candle seller ini menunjukkan adanya rejection dari si pihak seller itu sendiri. Ya, atau dari si area resisten mendekati resisten ini. Kemudian kalau kita lihat lagi di daily-nya, nah di daily-nya ini dia itu ada supply zone sebenarnya. Jadi kalau di daily supply zone di sini ya cukup besar. Kalau kita perhatikan supply zone daily-nya itu 1772 ya sampai 1802. Nah, ini kan memang market belum close ya, tapi memang udah mendekati menit-menit untuk closing di 1754 kalau kita perhatikan untuk closingnya. Dan ini supply zone untuk daily-nya ya, daily supply zone. Jadi 1772 sampai 1802. Oke, kita mungkin tandain dulu ini. Oke, ini untuk supply zone daily-nya. Nah, kalau kita perhatikan supply zone ini masih belum bisa ditembus oleh si XAUUSD ini sendiri. Nah, kita lihat dulu nih. Kita coba ukur Fibo ya, kita akan coba ukur, kita tarik dulu pertama-tama itu dari area supportnya di sini. Dari area support, kemudian kita cari nih height-nya di mana. Height-nya itu di 1786 sini. Oke, dari sini kita akan coba tarik Fibo untuk melihat retracement itu kira-kira sampai di mana. Di daily-nya dia. Nah, saat ini retracement itu ada di 23.6, tapi kalau untuk 50-60-nya itu kurang lebih di harga di sini ya, di 1681 sampai 1701. Jadi memang kalau kita perhatikan si XAUUSD ini atau si gold ini yaitu masih potensi untuk turun ke sini lagi ke 61.8 sampai area 50%, baru dilanjut untuk naik lagi ke atas melakukan retest di area 1802 ini gitu. Tapi ini kan masih belum terkonfirmasi karena kalau kita perhatikan memang secara harga juga masih uptrend ya. Jadi memang dia turun pun itu hanya jadi untuk koreksinya saja. Nah, yang harus kita perhatikan untuk saat ini adalah swing low yang ada di 1701 ya sampai 17
1666 ya. Kenapa swing low ini harus kita perhatikan? Karena kedua swing low ini itu cukup berperan penting. Ini untuk swing low 1, ini swing low 1, ini swing low 2. Kemudian kalau untuk terdekatnya itu ada di 1733 untuk swing low-nya di daily-nya dia, gitu. Nah, daily ini, fungsi dari swing low ini adalah kalau misalkan harga dia break out lagi, ya ini kan dia coba membentuk struktur harga turun ya. Nah, ini kita udah coba tarik Fibo untuk retracement dia naik, sekarang kita coba tarik Fibo untuk retracement-nya dia turun atau koreksinya dia. Nah, di sini kita coba tarik satu. Nah, ini yang kita hapus dulu. Untuk saat ini memang kalau kita perhatikan ya penurunan dia itu kalau untuk daily ya dari sini sampai ke sini itu tertahan ya, kenaikannya dia, koreksi dari penurunan dia tertahan di area 5061 atau area retracement-nya dia, yaitu di 1759 sampai 1765. Nah, 1765 ini perlu kita perhatikan juga nih. Artinya, kalau misalkan harga break dari 1765, berarti dia potensi untuk retest ke 1786 sampai 1802 kembali gitu. Berarti dia retest lagi ke area supply yang ada di sini. Kalau kita lihat memang ini supply daily cukup besar sih. Nah, kalau misalkan dia belum bisa ya break dari 1765, jadi 1765 itu harus kalian perhatikan juga untuk resistennya untuk minggu depan, terutama hari Senin nanti. Berarti pergerakannya akan turun begini. Ya, break dari low ini, dia akan ke sini dulu nih. Ke 1703 ya, 1703 naik lagi baru lanjut turun ke 166 ini ada di sini ya, atau 1680 karena 1680 ini juga belum di retest sama si XAUUSD itu sendiri begitu. Jadi memang ini adalah level support untuk daily ya, atau untuk minggu depan yang harus kalian perhatikan ya, untuk si XAUUSD ini, kecuali struktur harganya ini bisa berganti lagi nih ya, struktur harganya berganti kalau dia break dari 1733 untuk daily-nya dia. Tapi kalau dia belum bisa break 1733, dia masih potensi untuk break dari 1765, kemudian lanjut naik untuk retest ke 1802 kembali gitu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita sudah bahas mengenai daily-nya di sini. Kita coba bahas mengenai time frame 1 jam. Ya, tapi sebelum kita masuk ke sini, kita akan masuk dulu ke DXY. Ya, kalau untuk DXY sendiri sih, kalau saya perhatikan ya di sini dia tuh di time frame 4 jam. Ya, seperti yang kita bahas pada video kemarin, dia masih cenderung untuk sideways kalau untuk DXY-nya. Ya, ini memang karena Bank US juga lagi libur dan juga ada beberapa event seperti Thanksgiving Days dan lain sebagainya. Makanya untuk pergerakan dari si DXY ini sendiri atau USD ini sendiri itu cenderung sideways atau cenderung stabil ya kalau kita perhatikan. Kemudian kalau kita lihat lagi memang secara 4 jam di sini dia mencoba untuk naik, dan untuk area supply yang ada di sini ya 106.0 sampai 106.15 itu sudah di breakout oleh si DXY itu sendiri. Lalu kalau kita perhatikan untuk daily sendiri memang DXY ini sideways, dia membentuk doji ya atau candle doji di sini. Jadi memang masih belum bisa dianalisa untuk lebih jauhnya. Tapi kalau kita perhatikan memang daily ini artinya ada kekuatan pasar yang sama-sama kuat itu. Jadi antara buyer dan seller itu dia sama-sama kuat. Nah, yang ini harus kita perhatikan konfirmasi untuk next movement-nya itu di hari Senin nanti untuk si DXY itu sendiri. Sedangkan kita lihat dulu untuk di 30 menit ya. Oke, ini 30 menitnya. Nah, di sini kalau kita lihat untuk si DXY itu sendiri, itu dia sebenarnya mencoba untuk naik ya. Di sini ada trend line. Kemudian kalau kita ukur begini, nah, jadi memang secara trend line itu dia baru ditembus di sini. Jadi kalau kita perhatikan ya di sini ya. Berarti berapa nih? Harga 106 yaitu dia minimal harus bisa break dari 106 kembali baru dia bisa lanjut naik ke atas. Tapi kalau dia belum bisa break dari atau naik ke atas trend line ini, berarti dia potensi untuk turun lagi ke bawah. Retest kemana? Ke area sini. Nah, ini kita udah dapat nih untuk area supply demand-nya ya. Area demand kita dapat di sini itu kurang lebih di harga 105.6 sampai 105.7. Nah, ini untuk area demand-nya dia. Oke, di sini untuk demand zone-nya dia. Jadi dia potensi untuk retest ke sini baru nanti dia akan coba untuk naik melakukan koreksi ke atas lagi gitu.
Tapi kalau dia breakout dari 105 ini, maka target dia itu yang pertama 105.3 ya, lalu kemudian 104.7 sebagai target terendah dia. Tapi kalau saya perhatikan memang secara pergerakan dia masih cenderung untuk koreksi ke atas dulu. Ya kemungkinan besar sih kalau kita lihat ya untuk di DXY ini kan yang 106 ini kan area demand, supply untuk daily ya. Nah kita perkecil lagi nih untuk area supply-nya. Kita kecilkan lagi di video ini, kita update kembali di sini untuk area demand-nya itu, supply-nya itu kita ambil dan kita ganti ke angka ini 107 ya, sampai 107.2 di sini untuk area supply-nya dia. Jadi ini next supply dari si DXY, karena memang DXY lagi sideways atau memang lagi doji, maka kita analisa dulu di time frame 30 menit. Nah, di sini ada beberapa level juga yang kita perhatikan. Yang pertama itu kalau kita lihat di sini ya, yang terdekat untuk area breakout dia itu di 106.7. Jadi ada yang pertama itu 106.1, kemudian 106.4 sampai 106.7. Ini adalah resisten dia sampai 107.0 sampai 107.2. Ini kenaikan tertinggi dia untuk hari Senin nanti itu. Kalau untuk penurunan terendahnya untuk Senin nanti itu kurang lebih di 104.7. Artinya si XAUUSD ini potensi untuk breakout dari area ini 1765 dan 1786 ya, untuk melakukan retest kembali ke 1802. Nah, di sini ini bisa jadi area sales kita juga. Sebenarnya kita hanya bisa ambil short sell di sini ya, dengan stop loss mungkin di atas 1805. Tapi kalau mau lebih amannya memang sebisa mungkin kita ambil sell itu kurang lebih 1805, nanti stop lossnya kurang lebih di atas 1810 gitu. Itu sih untuk sell zone, tapi saat ini sih belum terkonfirmasi. Nanti kalau misalkan konfirmasi mungkin akan saya update juga di channel Telegram Juna Trading ID. Oke, sekarang kita coba update lagi atau kita bahas mengenai yang 1 jam ya, atau yang time frame kecilnya. Kalau time frame kecil memang di sini untuk POC level masih sama 1755. Jadi yang harus kita perhatikan itu adalah 1746. Ya 1746, 1742 untuk supportnya saat ini ya 1746 itu low-nya dia kemarin. Kemudian untuk resisten itu 1760 sampai tertinggi itu 1767 sampai 1770 ya. Itu untuk resistennya dia. Nah, di sini kalau kita perhatikan di time frame kecil memang ada potensi untuk kita sell lagi itu kurang lebih di 1784. Ya ini untuk short sell-nya berarti. Tapi kalau untuk supply zone saat ini di 1767 ya sampai 1770. Kalau saya lihat sih memang secara pergerakan harga di sini ya, ini cukup menarik karena dia berusaha membentuk struktur harga turun gitu. Karena struktur harga turun dari sini 1, 2, nah ini 1755 ini jadi penentu dia nih. Kalau harga Senin nanti dia nggak break dari 1755 ini, berarti dia akan cenderung breakout dari 1746 di sini. Kalau dia breakout 1746 berarti dia potensi retest ke 1740 kembali, baru dia retest ke sini ya 1750 untuk lanjut turun ke 17 berapa nih 1732 1734 sampai terendahnya itu nanti di 1727. Itu untuk penurunan dari si XAUUSD, karena secara struktur harga yang mulai dari sini kalau kita perhatikan mulai dari sini naiknya 1 2 3. Nah, ini dia mulai membentuk struktur harga turun, ditambah lagi si XAUUSD ini berhasil break dari low yang sebelumnya di sini di 1752 gitu. Jadi memang kalau kita perhatikan ini struktur harga turun di 1 jam ya, di 1 jam struktur harga turun. Jadi memang kita lebih cenderung untuk ambil area sell. Nah, kita akan ambil area buy begitu kita perhatikan itu adalah struktur harganya berganti. Gimana? Begitu dia bisa break dari 1760. Jadi kalau misalkan harga sudah bisa break dari 1760, maka fokus buy kita adalah untuk buy ya, dengan targetnya itu nanti kurang lebih di harga 1770 ya, atau 1767 sampai 1770 di sini. Dan tertingginya itu nanti di 1784 kembali begitu.
Oke, jadi untuk skenario 1 memang tiap potensi untuk turun kembali ke bawah, jadi memang sell. Skenario kedua kita, baru kita pakai area buy ketika dia bisa breakout dari 1760. Tapi tidak menutup kemungkinan besar untuk buy di area bawah, ya atau di seperti 1730, 1740, ketika ada rejection cukup bagus ya di area tersebut, begitu. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai XOUSD hari ini dan juga DXY. Semoga video ini bermanfaat. Kalau misalkan kalian ada pandangan lebih atau pandangan yang berbeda dengan saya, boleh banget kalian sharingkan di kolom komentar Juna Trading ID. Nanti akan kita respon dan juga kita bisa saling berbagi dan bertukar pandangan di sana. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.